Perkenalkan, nama saya Melisa Puspitasari dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 1 Koba. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan kimia yang berjudul Praktikum Pembuatan Indikator Alami. Tujuan percobaan kali ini adalah membuat indikator alami untuk menentukan sifat asam dan juga basa. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya yang pertama, gelas, yang kedua, lumpang alu, yang ketiga, sendok, yang keempat, tisu, yang kelima ada tusuk gigi, yang keenam ada penyaring. Kemudian bahan-bahan yang diperlukan dalam percobaan kali ini, kita membutuhkan kunyit, kemudian bunga bougainville ungu, kemudian bunga sepatu yang berwarna merah, kapur sirih, dan juga jeruk. Kemudian bahan terakhir yang kita butuhkan adalah air. Kita masuk ke dalam langkah kerja. Dalam melakukan percobaan ini, yang harus kita lakukan yang pertama, tumbuk 3 bunga bougainville ungu, beri sedikit air, kemudian aduk lalu saring. Lalu, kita lanjutkan ke langkah yang kedua. Potong tisu dapur 1 x 6 cm sebanyak 1 lembar. Rendam pada ekstrak bunga bougainville ungu tadi. Lalu angkat dan jemur sampai kering. Kemudian, untuk langkah selanjutnya, rendam juga tusuk gigi ke dalam ekstrak dari bougainville ungu tadi. Kemudian, setelah meresap, angkat dan jemur juga seperti yang kita lakukan pada tisu. Selanjutnya, lakukan langkah yang sama seperti yang sudah kita lakukan kepada bougainville ungu tadi terhadap bunga kembang sepatu dan juga kepada kunyit. Selanjutnya, ambillah tisu dan juga lidi yang sudah kering tadi untuk kita uji menggunakan kapur sirih dan juga jeruk. Catat hasil pengamatan tadi di dalam tabel hasil pengamatan. Kita masuk ke bagian selanjutnya, yaitu hasil pengamatan. Hasil pengamatan yang kita dapatkan dari hasil percobaan yang telah kita lakukan, kita mulai dari ekstrak bunga bougainville ungu. Perubahan warna yang terjadi saat kita masukkan ke dalam jeruk adalah pada tisu berwarna merah muda dan juga pada tusuk gigi berwarna merah muda. Kemudian saat kita masukkan ke dalam kapur sirih, tisu berubah warna menjadi kuning dan tusuk gigi juga berubah warna menjadi kuning. Lalu kita lanjutkan kepada bunga sepatu merah. Perubahan warna yang terjadi saat kita masukkan ke dalam jeruk
pada tisu akan berwarna merah dan pada tusuk gigi juga akan berwarna merah. Kemudian pada saat kita masukkan ke dalam kapur sirih, bunga sepatu merah tadi berubah warna menjadi hijau. Begitu juga pada tusuk gigi. Yang terakhir adalah ekstrak kunyit. Saat kita masukkan ke dalam jeruk, warnanya tetap menjadi kuning. Begitu juga pada tisu dan tusuk gigi. Kemudian saat kita masukkan ke dalam kapur sirih, warnanya berubah menjadi merah tua. Hal ini terjadi pada tisu dan juga pada tusuk gigi. Dari percobaan yang telah kita lakukan, kita dapatkan bahwa yang pertama, bunga bougainville ungu menghasilkan ekstrak yang berwarna kemerahan, sehingga saat dilakukan percobaan dengan jeruk menghasilkan perubahan warna dari merah menjadi merah muda. Hal ini menunjukkan bahwa jeruk bersifat asam. Lalu untuk kapur sirih, perubahan warna yang terjadi adalah merah menjadi kuning. Hal ini menunjukkan bahwa kapur sirih bersifat basah. Yang kedua, bunga sepatu. Bunga sepatu menghasilkan ekstrak berwarna ungu, sehingga saat dilakukan percobaan dengan menggunakan jeruk, akan menghasilkan warna merah yang lebih pekat. Hal ini menunjukkan bahwa jeruk bersifat asam. Kemudian untuk kapur sirih, perubahan yang terjadi adalah dari ungu menjadi hijau. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa kapur sirih bersifat basah. Yang terakhir adalah kunyit. Kunyit menghasilkan ekstrak yang berwarna kuning. Perubahan warna yang terjadi pada saat kunyit dimasukkan ke dalam jeruk adalah kuning menjadi kuning. Atau bisa dikatakan bahwa tidak terjadi perubahan warna yang spesifik. Itu menandakan bahwa jeruk bersifat asam. Dan untuk kapur sirih sendiri, perubahan warna yang terjadi adalah kuning menjadi merah tua. Perubahan ini dapat dikatakan bahwa kapur sirih tersebut bersifat basah. Selanjutnya kita sampai ke bagian kesimpulan. Pada percobaan yang telah kita lakukan dapat dikatakan bahwa bahan-bahan alami yang berada di sekitar kita dapat kita pergunakan sebagai indikator untuk menguji kandungan asam dan juga basa pada suatu larutan, seperti pada bunga sepatu, bunga bougainville, dan juga pada kunyit. Dalam menentukan asam dan basa, dapat dilihat dari perubahan warna yang terjadi pada media yang kita gunakan sebagai indikator. Maka dari percobaan ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, larutan yang bersifat asam akan mengalami perubahan warna dari merah menjadi merah muda, ungu menjadi merah, kuning menjadi kuning. Perubahan ini menunjukkan bahwa asam cenderung mengalami perubahan warna menuju kuning kemerahan. Dalam lingkup kuning kemerahan tersebut, terdapat beberapa warna seperti kuning, jingga, merah muda, dan juga merah. Namun sayangnya, sifat asam ini juga haruslah diperhatikan warna awal dari larutan tersebut. Kemudian, larutan yang bersifat basa akan mengalami perubahan warna dari merah menjadi kuning, ungu menjadi hijau, dan kuning menjadi merah tua. Indikator asam basa ini merupakan salah satu hal yang penting untuk kita ketahui. Hal ini bertujuan agar kita dapat mengambil sikap yang tepat saat berhadapan dengan larutan yang bersifat asam dan juga basa. Karena tidak semua larutan asam dan basa aman bagi lingkungan maupun manusia, maka sikap yang tepat sangatlah dibutuhkan untuk menghindari kerusakan yang mungkin akan terjadi. Begitulah yang dapat saya sampaikan mengenai praktikum yang berjudul Pembuatan Indikator Alami. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.